hai mẹ tao. Pindahan turunnya teman-teman, pindah lagi merengkut. Let it bang, bang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Vihalia Channel. Gimana nih kabar teman-teman online, sahabat-sahabat YouTube? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan di setiap urusan teman-teman masing-masing, diberi rezeki yang berkah-berkah melimpah ruah. Yang pastinya halal ya teman-teman. Amin amin Allahumma amin. Nah, di awal video tadi yang sudah teman-teman lihat itu adalah bangkelan-bangkelan ya teman-teman. Mau diusung-usung lagi, mau menuju ke penginapan yang ketiga. Yuk ikuti terus perjalanan aku menuju ke penginapan yang ketiga ya teman-teman. Royo-royo ya teman-teman. Nah itu tadi perjalanannya itu melewati persawahan. Di sana itu ada padi yang baru saja ditanam. Ada juga sayur mayur ya teman-teman. Ada juga cabai rawit merah. Itu di Taiwan sebelah selatan di perkampungan ya teman-teman. Itu perjalanan dari penginapan kedua menuju ke penginapan yang ketiga. Tapi kita itu mampir dulu ke kebun binatang mini ya teman-teman. Di sana itu di dalamnya itu ada bapaknya kambing, ada ibunya kambing, ada kakaknya kambing, ada adiknya kambing, ada juga kambing yang masih baby gitu ya teman-teman. Yang baru lahir kayak gitu loh. Tapi ya sudah berumur kayak gitu 1 bulan 2 bulan kayak gitu. Tapi mohon maaf, aku ketika masuk di dalam kebun binatang mini tersebut aku tidak mengambil video karena apa? Karena aku di sana itu live juga ya teman-teman. Aku di sana live dan tidak mengambil video sama sekali. Bisa dicek buat teman-teman mohon maaf di live aku yang berjudul Jalan-jalan bersama Majikan. Jalan-jalan hari ketiga bersama Majikan. Di situ aku live yang ada di dalam kebun binatang mini tersebut teman-teman. Di situ ada juga kayak hewan yang ada bulunya, ada matanya, ada kakinya. Apa ya teman-teman? Apa landa? Aku tanya nenek juga pun dia tidak tahu teman-teman. Nah ini apa? Nenek bilang tidak tahu. Ya sudah teman-teman, langsung cek saja di live aku yang berjudul Jalan-jalan hari ketiga bersama Majikan. Di situ ya teman-teman. Nah, setelah muter-muter capek ya teman-teman sama nenek, aku kan gandeng nenek ya. Nenek sudah capek, terus hawanya itu panas teman-teman ternyata. Dan yang salah kostum itu bukan aku saja, tapi nenek, Pak Bos, terus anaknya nenek yang cewek, mantunya, cucunya semuanya itu tidak membawa baju musim panas ya. Di sana itu suhunya 27 derajat Celcius ya. Kalau di Taipei kan suhunya dingin. Taipei kan berada di atas. Terus kita itu mengunjungi daerah bawah di Taipei itu. Taipei terus kita pergi ke bawah kayak gitu loh teman-teman maksudku. Jadi di sana itu suhunya 27 derajat Celcius. Nenek pun memakai baju tebal terus kemudian ditambahi rompi. Jadi kan nggak penak gitu ya teman-teman. Terus kemudian nenek yuk kita cari tempat duduk gitu. Terus
Aku sama nenek itu pergi ke tempat duduk ya teman-teman. Di situ tuh disediakan meja dan tempat duduk. Kita bisa istirahat di sana sambil menunggu cucunya nenek masih bermain dengan hewan-hewan tersebut. Jadi di sana itu awalnya kita itu bersama-sama, terus kemudian kita itu berpencar sendiri-sendiri ya teman-teman. Terus nenek itu kan gampang bosan ya, jadinya kita itu istirahat di sana sambil menunggu mereka berkumpul. Terus kemudian setelah menunggu lama tidak berkumpul di sana, terus nenek itu menelpon Pak Bos, katanya aku mau kencing di mana ada kamar mandi, terus kemudian dicarikan ya kamar mandi sama Pak Bos. Terus menemukan satu kamar mandi, kita pergi ke sana. Setelah dari kamar mandi kita keluar. Dan setelah itu nenek bilang, aku nggak mau jalan-jalan lagi. Terus nenek bilang panas. Terus sama Pak Bos dibilangin ya sudah, diantar di dalam mobil saja. Kalau di dalam mobil kan ada AC-nya gitu ya teman-teman. Kalau aku lebih suka di udara bebas ketimbang di dalam mobil. Tapi nenek bilang sudah panas. Terus akhirnya Pak Bos itu membukakan mobilnya, nenek ada di dalam situ. Ya sudah, nek aku di luar saja sambil menunggu cucu kamu datang ke sini gitu ya. Jadi setelah menunggu lama, sekitar 20 menitan ya teman-teman, semuanya sudah selesai bermain dengan hewan-hewan tersebut. Terus kemudian kita menuju ke penginapan yang ketiga. Dari kebun binatang mini tadi menuju ke penginapan yang ketiga itu cukup lama ya teman-teman. Kita itu melewati pinggiran gunung kayak gitu. Nah, di sebelah kanan itu ada pemandangan gunung. Di sebelah kiri itu ada pantai yang sangat indah teman-teman. Tapi sayangnya aku tidak bisa menikmati pemandangan tersebut. Karena apa? Karena aku tuh perutku kan mual-mual tuh teman-teman. Karena yo wis kan yo dalane apa ke gunung itu kan belok-belok kayak gitu ya. Terus perutku ini tidak bisa diajak kompromi. Terus aku ngomong Pak Bos, ini aku perutku mual-mual mau muntah. Terus Pak Bos bilang, kamu jangan muntah di dalam mobil lo ya, gitu. Terus sama Pak Bos dicarikan tempat untuk uh, kita bisa berhenti kayak gitu. Oh, di depan itu ada parkiran mobil, kita berhenti di sana saja. Terus waktu itu kan, aku juga mengambil bukan aku mengambil video tapi aku live ya teman-teman, live tak matiin terus kemudian aku telepon Pak suami. Nah, aku baru saja telepon Pak suami terus kemudian HP ini tak tinggal neng jero mobil teman-teman. Pak Bos sudah berhenti di parkiran, ya sudah aku keluar dulu, aku bilang gitu kan ke Pak Bos. Langsung aku keluar, kemudian aku tuh menenangkan diri kayak aku ki mumet. Yes, pokoknya aku nggak melihat pemandangan sekitar teman-teman. Aku tuh pokoknya ben aku nggak mumet dhisik gitu. Nah, ternyata di situ tuh pantainya bagus banget teman-teman. Terus anginnya itu buanter ya toh. Pak Bos itu ternyata foto-foto di sana sama anaknya nenek yang cewek itu sama anak-anaknya itu ya cucu-cucunya itu ternyata membuat video dan foto. HP ku di dalam mobil jadi aku tidak mengambil video pas di sana. Ada fotonya teman-teman, tapi pas itu yang moto pakai HP-nya anaknya nenek yang cewek ya. Aku tidak mengambil foto sama sekali soalnya HP-nya tak tinggal di mobil terus aku langsung keluar. Soalnya aku wis apa arepe mutah-mutah bisa dikatakan iki uang desa katrok gitu ya teman-teman. Numpak mobilnya mesti mutah-mutah. Ya sudah kamu istirahat dulu Pak Bos gitu. Terus kemudian itu anaknya nenek yang cewek itu menghibur. Hima di sini tuh pemandangannya bagus, kamu nggak difotoin gitu. Terus ya sudah aku foto gitu. Terus aku difotoin kan sama anaknya nenek yang cewek itu. Fotonya aku tutup sama stiker ya teman-teman karena aku tidak memakai hijab, fokus saja kepada pantainya. Bagus kan ya? Terus aku tuh juga digangguin sama anaknya, cucunya nenek itu ya, cucunya nenek itu. Terus aku juga ada foto sama cucunya nenek yang cowok itu ya teman-teman. Itu seumuran dengan anak aku yang besar. Anaknya cucunya nenek ya, itu yang kecil juga seumuran dengan anakku yang kecil. Jadi seumuran gitu loh teman-teman. Jadi biasanya tuh kayak mengingatkan dengan anak-anak yang ada di rumah. Terus tahu suatu saat kita akan berkumpul kembali menunggu waktu-waktu yang indah itu ya teman-teman. Terus kemudian setelah aku sudah enakan gitu, Pak Bos tanya gini ya, kamu sudah enakan ya? Sudah, ya sudah kita lanjut perjalanan. Ya,
nenek kan tetap di dalam mobil ya teman-teman. Jadi nenek itu tidak turun teman-teman, di dalam mobil menunggu aku sampai aku enakan. Terus kita lanjut perjalanan. Terus sek tas tok itu teman-teman, sek tas tok berangkat. Terus nenek bilang, aku mau ke kamar mandi, ini aku sudah kebelet pipis gitu. Ya sudah, kita cari kamar mandi. Nah setelah aku mau muntah tadi, terus ganti nenek yang rewel. Jadi Pak Bos itu mencarikan kamar mandi. Alhamdulillah ketemu dengan kamar mandi. Setelah kita ke kamar mandi ya teman-teman, ternyata mantunya nenek itu sama anak-anaknya itu jalan-jalan ke, di situ ada taman ya, jalan-jalan ke taman tersebut. Dan kita mau jalan, kita lanjut perjalanan itu harus menunggu cucu-cucunya nenek itu kembali, terus kita bisa bareng melanjutkan perjalanan kayak gitu. Terus Pak Bos tanya ke aku, kamu mau nggak es kelapa muda gitu. Ya sudah, aku mau, aku bilang gitu. Terus kemudian Pak Bos pergi kan, membeli kelapa muda tersebut. Terus pulang, membeli 3 teman-teman. Yang satu dikasihkan ke aku, yang satunya nenek, dan satunya Pak Bos sendiri. Kalau cucu-cucunya nenek itu sama papanya itu tidak boleh meminum air kelapa. Nggak tahu kenapa alasannya. Cucunya bilang, aku sama papa tidak boleh minum air kelapa. Loh kenapa? Nggak tahu gitu. Tidak dikasih alasannya kenapa tidak boleh meminum air kelapa. Jadi kan pastikan ada alasan tertentu gitu ya teman-teman, kenapa tidak boleh meminum air kelapa. Nah setelah es kelapa mudanya itu dikasihkan ke aku, kita lanjut perjalanan ya teman-teman. Tapi kita itu belum ke penginapan, kita mampir lagi di tiang listrik tertinggi di Taiwan ya teman-teman. Itu kayak kayak bangunan kayak gitu loh teman-teman, tinggi banget. Di situ katanya tertinggi gitu. Nanti alamatnya tak tulis di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa menyekrolnya, nanti dicari di Google gitu ya, di Google kita tulis, diklik, disalin kayak gitu, nanti bisa muncul seperti apa di sana. Aku di sana pun tidak mengambil video teman-teman, karena aku di sana ada live ya. Aku live di sana, tidak mengambil video sama sekali. Di sana itu tempatnya ada wiharanya besar. Kemudian kita melewati pintu masuk itu, di sana itu ada yang menjual kayak kalung, terus mari ngono kayak gelang kayak gitu teman-teman. Teman-teman pernah kalau kita pergi ke Sunan kayak gitu ya, Sunan Ampel kah, itu kan biasanya banyak yang jualan ya. Yang seperti itu teman-teman, barang-barangnya itu banyak yang mirip seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam lagi, di sana ada security yang menjaga. Masa nenek itu mau masuk ya teman-teman, sama security-nya itu ditanya, kamu orang Taiwan ya? Terus nenek bilang, ya orang Taiwan. Mana lihat itu ARC-nya gitu. Terus aku langsung dek, loh ARC aku nggak tak bawa, nanti kalau ditanyakan aku nggak bisa masuk gimana. Terus security-nya itu bilang kalau bukan orang Taiwan tidak boleh masuk ke dalam kayak gitu. Terus kemudian ya teman-teman, kita jalan ke dalam lagi. Jalannya kan naik gitu ya teman-teman. Nenek itu menggeh-menggeh teman-teman. Terus kemudian setelah di sana kita melihat, kita putar, kemudian kita turun lagi. Terus cari lagi kamar mandi, nenek kencing di dalam. Nah, aku kan nunggu nenek di dalam, aku nunggu nenek di luar ya, nenek ada di dalam. Terus di sana juga aku ketemu sama orang Hongkong teman-teman. Orang Hongkong itu tanya ke aku, kamu bukan orang Taiwan ya? Iya betul, aku bukan orang Taiwan, aku orang Indonesia Raya Merdeka. Kamu kesini liburan? Katanya itu ya, ditanya sama orang Hongkong tadi. Iya, aku di sini liburan. Aku nggak ngomong kalau aku ini TKW teman-teman, aku ngomongnya liburan. Ya benar kan, aku liburan sama majikan gitu. Terus dia bilang, aku orang Hongkong, datang ke sini untuk liburan. Oh gitu, aku bilang gitu ya. Terus itu orang Hongkongnya senang bertemu dan bisa ngobrol denganmu gitu. Jadi kita bisa menambah teman di sana ya teman-teman. Jadi orang luar pun juga bisa masuk. Tapi kenapa tadi nenek ditanya seperti itu sama satpamnya tadi ya teman-teman? Sama security-nya tadi, kenapa nenek ditanya seperti itu? Padahal kan itu ada orang Hongkong masuk ke dalam. Berarti kan boleh ya teman-teman, ada orang masuk ke dalam situ kecuali orang Taiwan kayak gitu. Nah aku sendiri kan orang Indonesia Raya Merdeka ya toh.
Ya aku kan mek ngetut nih bokongnya majikan kayak gitu. Kalau tidak boleh masuk ya aku nunggu di luar saja kayak gitu teman-teman. Terus setelah itu kita kan sudah jalan-jalan itu, nenek keluar dari kamar mandi, kita pulang ya teman-teman, kita pulang terus kita lanjut ke penginapan. Ternyata dari tempat itu tadi menuju ke penginapan itu cuma 10 menit perjalanan. Alhamdulillah bisa istirahat di penginapan. Menurut nenek ya teman-teman, menurut nenek penginapan yang terakhir ini, yang ketiga ini, menurut nenek itu nyaman, terus mewah, besar juga. Tapi menurut aku pribadi, ya lobbynya itu mewah sih. Cuman kamar-kamarnya yang disediakan itu kecil teman-teman. Jadi di pintu masuk itu ada kamar mandi. Setelah kamar mandi terus ada kamar tempat tidurnya ada 2. Terus kemudian ada kayak tempat duduk. Terus ada itunya. Apa lek ngarani? Halaman di depan itu loh teman-teman. Apa tuh lek ngarani? Kita bisa keluar untuk melihat pemandangan yang ada di luar. Nah, kita keluar dari kamar itu ada kolam renang teman-teman, bisa bermain di situ. Dan di situ dekat dengan pantai teman-teman. Jadi bisa melihat matahari terbenam atau sunset di sana, katanya sangat indah teman-teman. Tapi pas aku di sana, aku tidak pergi kemana-mana karena nenek itu sudah kelelahan di jalan. Jadi aku sama nenek itu ada di kamar untuk istirahat. Sedangkan cucunya semuanya sama Pak Bos itu sore itu pergi jalan-jalan keluar. Ya kan, ya tugasku kan ya menemani nenek. Jadinya ya kan aku di kamar saja sama nenek. Nenek kan sudah ditanya sama Pak Bos, kita mau pergi keluar, kamu mau pergi apa enggak gitu. Terus nenek jawab, aku di sini saja istirahat gitu ya teman-teman. Terus nenek di situ istirahat sama aku, kita istirahat. Terus kemudian malamnya itu kita ada makan malam di sana ya teman-teman. Menunya itu ya alhamdulillah ada menu vegetarian juga, ada makanan-makanan manis ya. Di sana ada es kulkul juga teman-teman. Terkenal dengan makanan yang manis-manisnya, katanya enak gitu teman-teman. Terus di sana kan banyak itu ya, ada sate bukan sate kambing, sup kambing juga ada. Sup sapi juga ada, tapi aku kan nggak doyan teman-teman. Terus sama nenek itu diginiin, kamu di rumah ada nasi, di sini pun masih makan nasi. Kalau kita kan harus makan nasi, kalau belum makan nasi kan kita belum makan. Nggak kenyang ya teman-teman. Jadi ya aku harus makan nasi walaupun cuman sedikit kayak gitu teman-teman. Aku di sana pun pas makan malam tidak ambil video. Aku ada live ya teman-teman, bisa dicek neng liveku aja teman-teman. Terus kita juga dapat makan sarapan itu ya teman-teman, makan pagi atau sarapan. Di sana aku menemukan kromboloni, tapi kromboloninya itu KW teman-teman. Kromboloninya itu ada yang masih utuh, ada juga yang sudah disigar gitu teman-teman. Isinya rasanya cuman kacang merah saja teman-teman. Aku ada ambil separuh saja ya teman-teman. Terus aku ambil dorayaki. Aku makan roti dulu, kemudian makan nasi, sudah kenyang. Terus kemudian jam 10 kita itu keluar dari penginapan dan kita mau pulang ke Taipei. Perjalanan yang sangat panjang teman-teman, dari Nanbu sana ke Taipei. Di perjalanan juga mampir ke toko buah. Kita di sana ada membeli jambu air ya teman-teman. Kita membeli jambu air di sana. 1 box kayak gitu teman-teman. Tapi sampai rumah itu rasanya sudah sepo teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin salah memilihnya gitu ya teman-teman. Ada yang manis, ketika kita dijajal di sana itu manis teman-teman. Manis. Mungkin keliru milih ya teman-teman. Soalnya di sana itu banyak-banyak box gitu. Nah, di sana itu di sekitarnya itu tanamannya itu yang banyak jambu air dan mangga teman-teman. Nah, setelah membeli jambu air kita langsung menuju ke Taipei.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, akhirnya sampai rumah juga. Sampai rumah pun aku langsung melakukan pekerjaan seperti biasanya, membuat makan malam untuk majikan. Nah, setelah itu aku ngurusi gumbalan-gumbalan itu ya teman-teman, tapi tak cuci di esok harinya. Ya sudah ya teman-teman, sudah capek dan ceritaku sudah panjang kali lebar kali tinggi. Videonya tak akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel YouTube aku. Semoga rezeki kalian itu berkah barokah melimpah ruah. Amin amin Allahumma amin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye. Sudah sampai rumah alhamdulillah, dan ini untuk makan malam majikan ya teman-teman. Nah, di sini ada ikan. Ini ikannya nanti kalau itu sudah umur, ini ikannya mau dimasukkan ya. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah sampai rumah. Nenek sudah tepar tidur di kamar. Setelah 4 hari tidak nyuci baju ya teman-teman, ini tuh regetan dari yang dibawa kemarin ya. 4 hari benar-benar tidak nyuci baju, dan ini tak cuci 2 kali ya, Pak Bos sendiri, nenek sendiri. Nah, ini pun kopernya nanti mau tak lap dulu baru bisa disimpan. Semangat, hari ini kerjanya dimulai dari nyuci baju. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kopernya sudah tak lapi ya teman-teman, dan roda-rodanya pun sudah tak lapi. Itu tidak bisa dihilangkan ya, hitam-hitam itu. Ini sebentar lagi mau tak taruh di atas ya teman-teman. Ini pun juga sudah tak lapi, sudah bersih kinclong. Ini roda-rodanya pun juga sudah tak lapi, dan aku tunggu 5 menit baru tak simpan ya teman-teman. Mau disimpan di atas sana. Terus bajunya Pak Bos tak taruh di sini. Jadi tadi kloter pertama nyuci bajunya nenek, terus kloter kedua nyuci bajunya Pak Bos, terus kloter ketiga masih nyuci bajuku ya teman-teman. Nah, ini dia, semoga hari ini bisa kering ya. Hari ini gedung 101-nya ketutupan kabut ya teman-teman. Hari ini lumayan dingin tapi nggak terlalu dingin ya, sejuk gitu loh hawanya. Alhamdulillah sudah di Taipei lagi, sudah pulang ke rumah dan bekerja ya teman-teman. Selamat beraktivitas. Alhamdulillah ya teman-teman, ini sudah selesai nyuci bajunya. Ini nenek punya baju, semuanya ini punya nenek ya. Terus yang masih giling ini punya aku, tinggal 3 menit lagi. Nah, udah tak siapin tempat di sana ya. Dan kita juga bisa melihat perjalanan liburan kita pergi ke Nanpo. Langsung saja lihat di Liminasa, dan ini tertulis ya teman-teman, hari ini
ada 6 kunjungan. Di sini ada pernah mengunjungi Caesar Park. Ini adalah penginapan yang ketiga ya teman-teman. Terus di sini di scroll lagi ke bawah. Ini mengemudi, mengunjungi Siloam North, mengunjungi Tayan Service Area. Terus ini sampai di rumah ya. Terus ini itu hari kedua, ini ada 4 kunjungan. Amanda Hotel itu ada di penginapan yang kedua ya. Terus kemudian di sini mengemudi. Pernah mengunjungi Hengchun ya. UNB dan ini Caesar Park itu yang ketiga. Terus di sini juga ada hari kedua ya teman-teman. Di sini ada 8 kunjungan. Ini kita ada di museum ya teman-teman. Kita scroll lagi ke bawah. Ini kunjungan yang paling banyak dan ini juga yang paling capek teman-teman. Kita istirahatnya itu di penginapan yang kedua. Dan ini hari pertama teman-teman, kita ada 6 kunjungan. Pertama di Taipei City itu di rumah nenek, kemudian mengemudi 15 menit itu kita pergi ke pom bensin. Kemudian kita menjemput anaknya dari anaknya nenek ya. Jadi bisa dinamakan cucu gitu, cucunya nenek. Terus kita berhenti di 7-Eleven ini untuk kencing ya teman-teman, karena nenek itu tidak bisa menahan kencing. Nah beginilah ya teman-teman perjalanan liburan kita ke Nanpu bersama majikan. Masya Allah dari ujung ke dan di sini juga bisa dilihat liburan ke kota Tainan dan Kabupaten Bintong. Nah, di sini tuh tertulis semuanya ya, teman-teman. Kita itu pernah mengunjungi ke mana saja. Nah, ini dari ujung ke ujung, teman-teman. Masya Allah, dari kota Taipei dan tadi yang merah-merah itu kita pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut ya, teman-teman. Ini loh, teman-teman, di L1B Park itu adalah listrik tertinggi di Taiwan ya. Nah, ini Taiwan Spinning National Museum. Nah, ini tanggal 12 Februari, 13 Februari, terus jalan lagi ke 14 Februari. 15 Februari kita sudah sampai di rumah. Perjalanannya 399 km.